salah satu di antara penggugatnya Jamaah di Tangerang itu bernama Pak Nanang itu telah meninggal dunia. Apapun yang dikatakan oleh Yusuf Mansur, baik itu ke depan ataupun video lama dia di masa lalu mengenai sedekah-sedekahnya dia 1 miliar, 1 triliun, sedekah ini, itu, A, I, U, babi, bu, demi Allah saya tidak percaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al Walid. Oke, video ini mungkin akan membuat Yusuf Mansur atau pihak Jamaah Nur Hati Mansur dan para pendukungnya mungkin akan senang atau bahagia gitu. Mungkin dengan video ini akan membuat para pendukungnya senang gitu dan lega, terutama Yusuf Mansur ya teman-teman. Karena di awal video ini saya akan mengabarkan kepada teman-teman bahwa salah satu penggugat Yusuf Mansur qadarullah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin ini menjadi kabar gembira ya bagi pihak Jamaah Nur Hati Mansur, karena kemudian hak dari korban tersebut yang sudah meninggalkan dunia ini mungkin tidak akan terselesaikan kecuali di akhirat nanti teman-teman. Yang di sana pengadilan yang maha adil teman-teman. Dalam video kali ini juga saya akan menanggapi sedikit dari video salah satu pendukung Yusuf Mansur yang mengunggah konten ceramah seorang ustadz yang mengatakan bahwa yang dituntut itu adalah sedekahnya. Jadi di situ ada salah kaprah ya. Jadi si ustadz tersebut nanti saya akan bikinkan konten sendiri. Jadi si ustadz tersebut mengatakan bahwa Yusuf Mansur sering menceramahkan sedekah 1 nanti kembali 10, dan sekarang jamaah menuntut itu. Teman-teman, sekali lagi saya tegaskan bahwa mengenai metode sedekah itu kita kritik dari Yusuf Mansur. Tapi yang kita tuntut ganti rugi dari Yusuf Mansur itu bukan uang sedekah teman-teman, tapi investasi. Jadi perlu teman-teman ketahui, saya sudah ulang-ulang, masalah ini saya sudah ulang-ulang berkali-kali. Ada 2 hal yang saya sering bahas dalam konten saya. Masalah metode sedekah Yusuf Mansur dan masalah dugaan penipuan, teman-teman. Jadi Yusuf Mansur itu kan kalau teman-teman ketahui, setiap kali dia ceramah dia menarik sedekah dan juga menarik investor, teman-teman. Jadi ada 2 hal yang berbeda di sini. Ada 2 hal yang sangat mendasar di sini yang tidak bisa dicampur adukan, teman-teman. Jadi ketika kita membahas tentang kritikan terhadap metode-metode dakwah dari Yusuf Mansur, itu kita tidak menuntut sedekah itu untuk dikembalikan gitu. Sempat kita mengkritik sedekah itu untuk diaudit kemana arahnya dan masuknya kemana sedekah-sedekah tersebut, tapi meminta kembali sedekah itu tidak. Yang diminta, yang dituntut dari umat itu adalah orang-orang yang sudah menyetorkan sejumlah duitnya kepada Yusuf Mansur untuk usaha-usaha tertentu. Misalnya Kondo Temoya, misalkan patungan Hotel City, terus Paitren, patungan tabung tanah, terus kemarin karyawan Paitren sempat juga menuntut gajinya, belum lagi booking seat umroh merdeka. Jadi terus tambang batu bara JBN Jabal Nur. Jadi yang dituntut di sini bukan sedekah, teman-teman. Sekali lagi saya garis bawahi, bukan sedekahnya. Jadi dalam ceramah tersebut, ustadz tersebut mengatakan bahwa karena Yusuf Mansur sering menceramahkan sedekah 1 kembali 10, sekarang jamaahnya meminta itu kepada Yusuf Mansur. Bukan seperti itu. Yang diminta atau yang dituntut oleh para jamaah itulah orang-orang yang sudah menginvestasikan duitnya, bukan bersedekah. Ada orang yang bersedekah, ada orang yang menginvestasikan uangnya. Ini murni bisnis, teman-teman. Jadi di sini yang menuntut, yang sampai di pengadilan itu masalah bisnis, teman-teman. Jadi video itu agak mengecoh kalau menurut saya, teman-teman. Jadi harus dipahami di sini 2 hal yang berbeda antara investasi dan sedekah, teman-teman. Di mana itu hak dari para investor untuk menuntut haknya dikembalikan karena tidak berjalan sesuai dengan akad atau perjanjian awal, teman-teman. Oke, kita lanjut video ini dari Thaibah TV, Pak Darso Arif. Beliau sudah lama ya nggak ngupload video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hari ini hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022. Kembali dengan saya Darso Arif Makwama di Toiba TV. Lebih dari 10 hari sudah video di channel ini terjeda. Tidak karena apa-apa, tapi memang saya sedang banyak bersilaturahmi dengan banyak orang. Di antara orang yang bersilaturahmi dengan saya, yaitu seseorang yang berasal dari sebuah kota yang tak jauh dari Jakarta. Orang ini mengaku kepada saya bahwa dia pernah masuk dalam kehidupan Jam'an Yusuf Mansur yang begitu jauh. Dia banyak bertutur kepada saya, juga berbagi foto dan lain sebagainya, yang satu waktu nanti orang ini akan mengutarakan seberapa jauh dan bagaimana dia masuk dalam kehidupan Jam'an Nur Khotim Mansur, yang bisa jadi akan membuat kita semua terbelalak mendengarnya. Ini kira-kira siapa ya yang dimaksud Pak Darso ini? Silakan teman-teman menebak-nebak. Dan saya berdoa semoga video ini segera dirilis. Apa yang diungkapkan oleh Pak Darso dalam video ini, bahwa dia akan mengupload wawancaranya dengan orang tersebut, semoga kemudian segera dirilis. Karena saya penasaran siapa yang membuat heboh ini, yang akan membuat terbelalak matanya. Ini kata Pak Darso akan membuat mata kita terbelalak, dan orang tersebut masuk ke dalam kehidupan Jam'an Nur Khotim Mansur jauh ke dalam. Ini kira-kira siapa, teman-teman? Saya pun penasaran. Oke, kita lanjut. Saudara-saudara, di video sebelum ini saya hadirkan keputusan Pengadilan Negeri Tangerang yang menunda, maksudnya Majelis Hakim menunda membacakan keputusan perkara antara penggugat yang terdiri dari belasan orang investor patungan usaha melawan Jam'an dan judi warung stik, ditunda, yang akhirnya dibacakan pada hari Kamis tanggal 1 Desember yang lalu. Keputusan Pengadilan Negeri Tangerang itu sebagaimana yang sudah kita tahu, yang sudah kita baca, yang sudah kita dengar dari media sosial, itu menggembirakan Jam'an Nur Khotim Mansur dan para pendukung-pendukungnya. Ya, begitu menyaksikan video ini, mereka makin bergembira. Jam'an senang, pendukung-pendukungnya senang. Kenapa? Karena mereka tidak jadi membayar, menggantikan uang yang sudah pernah dikumpulkan oleh Jam'an lewat investasi patungan usaha dulu 10 tahun yang lalu. Dengan hasil perkara ini, Jam'an girang dan senang, dan juga pendukung-pendukungnya, karena mereka tidak jadi mengganti hutangnya Jam'an kepada orang-orang yang sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang sederhana. Ini tentu saja bergembira untuk Jam'an dan pendukung-pendukungnya. Bisa jadi setelah lebih dari 1 minggu keputusan itu dibacakan, kegembiraan mereka itu masih ada sampai sekarang. Ya, kita mempersilahkan Jam'an dan para pendukung-pendukungnya, pemuja-pemujanya untuk bergembira. Mereka tidak jadi, Jam'an tidak jadi membayar hutangnya. Satu lagi kabar gembira untuk Jam'an, saya mau kabarkan di sini bahwa salah satu di antara penggugatnya Jam'an di Tangerang itu bernama Pak Nanang, itu telah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Meninggalnya beliau hanya beberapa hari setelah keputusan di Pengadilan Negeri Tangerang itu dibacakan. Apakah ini menggembirakan Jam'an dan para pemuja-pemujanya? Saya rasa iya. Karena dengan demikian tidak ada lagi orang, hilang sudah salah satu orang yang akan menggugat atau meminta kembali uang investasinya. Berarti yang sepanjangnya yang saya tahu sudah ada 2 orang investor patungan usaha yang sudah meninggal dunia. Mereka tidak punya kemampuan untuk menagih hutang mereka kepada Jam'an di dunia ini.
mungkin juga ada atau banyak investor patungan usaha yang sudah meninggal dunia. Saya rasa kalau Jam'an dan para pendukungnya mendengar informasi seperti ini, mungkin mereka akan bergembira. Silakan bergembira, segembira-gembiranya. Saya juga nanti pada video yang akan datang akan seharusnya sebaliknya, bukan bergembira, malah harusnya takut dan sedih gitu. Karena kita tidak tahu orang itu apakah ikhlas atau tidak dengan hartanya. Apalagi di sini ada yang jelas-jelas menuntut ya. Ada yang jelas-jelas menuntut. Terus terang teman-teman, ini tuh dari sejak puluhan tahun yang lalu ya. Patungan usaha ini sejak 2012, terus tambang batubara Jabal Nur itu di bawah 2010. Jadi ini sudah puluhan tahun. Jadi jelas ada yang tidak terpublik dan sudah meninggal, dan wallahu a'lam bishawab, siapa yang tahu mereka ikhlas atau tidak dengan hartanya, atau ada dari mereka yang mungkin masih menunggu dalam penantian itu kemudian meninggal teman-teman, masih menunggu janji dari Yusuf Mansur lalu kemudian meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Ini sangat, kalau bagi saya ini sangat mengerikan sekali teman-teman, karena itu menyangkut hak orang di mana itu tidak ada ampunan dari Allah gitu. Maksudnya Allah tidak ikut campur dalam hal itu gitu. Artinya Allah mengampuni kita ketika itu menyangkut dengan orang lain, jika orang lain itu sudah mengikhlaskan atau memaafkan kita gitu. Jika masalah kita berhubungan dengan orang lain, maka Allah akan ampuni kita kalau orang tersebut sudah mengikhlaskan. Kalau misalkan orang tersebut sampai meninggal dunia dan masalahnya tidak selesai, maka berurusannya di akhirat sana, hitung-hitungannya nanti di akhirat sana gitu. Sampai semuanya kemudian selesai dengan adil dan seadil-adilnya teman-teman. Sangat mengerikan pengadilan akhirat nanti. Menghadirkan salah satu investor Jam'an juga yang meninggal, dikabarkan oleh suaminya nanti pada video berikutnya. Saudara-saudara, nanti di video berikut ini saya akan menghadirkan statementnya Pak Ihwantoni dan rekannya mengenai hasil dari keputusan pengadilan kemarin itu. Tak lupa hadir di situ adalah Pak Asfa Davibia juga yang akan memberikan statementnya. Saudara-saudara, bagaimana kesimpulan para penggugat Jam'an dan Jody Brotoseno di Pengadilan Negeri Tangerang kemarin? Saya akan berikan kepada siapa saja yang meminta kepada saya akan berikan. Silakan hubungi saya di nomor WhatsApp yang saya sertakan di sini, dan saya akan mengirim file kesimpulan tersebut lewat PDF yang akan saya kirimkan kepada siapa saja yang meminta. Silakan, saya akan kirim kepada saudara-saudara. Demikian, saudara-saudara, video kali ini saya cukupkan di sini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ihwan, keputusan pengadilan hari ini NO lagi Mas? Ya, kita istirja dulu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma rufini fi musibati wa akhlif li khairan minha. Jadi ikhtiar dan kesabaran kita menunggu putusan. Ya, kita istirja, mudah-mudahan dengan amal putusan ini Allah akan mengganti yang lebih baik. Walaupun amal putusan hakim tidak berpihak kepada kita sebagai para penggugat, yang penggugatnya itu dari berbagai daerah gitu. Ya kita istirja aja lah, karena saya cermati setelah hakim membacakan ya pertimbangannya, ya menurut kami ya pertimbangan dan penilaiannya yang kurang cermat gitu loh. Kurang cermatnya gimana Mas? Ya dalam arti ya kurang cermat dalam mempertimbangkan apa yang ditemukan dalam proses persidangan gitu. Ya, sedangkan dari saudara Haji Yusuf Mansur aja kita tahu mengakui bahwa memang ada 10 yang belum dibayar gitu. Tapi faktanya dalam persidangan eksepsi mereka diterima gitu. Iya. Ya kita sabar aja lah. Gitu ya Mas. Yang namanya hakim yang punya kewenangan. Iya. Ya kan, nah kita ya hanya berproses dan membuktikan ya di proses persidangan ya kita terima aja. Ya tetap kan ada hukum syar'i ya kan.
ya kan? Ini istilahnya negara lah, kita sebagai orang Islam kan ada hukum satu yang mengatur ya kan dalam kehidupan kita, dalam bermuamalah, dalam beragama. Kalau misalkan berbisnis ya tidak amanah atau utang tidak amanah, itu ada sanksi kan? Allah yang memberikan sanksi. Nah, kita nggak tahu sanksi nanti apa yang Allah lakukan. Apalagi ini mengingat hidup kita cuma sementara kan. Umur udah berapa, tinggal berapa, ya mati sewaktu-waktu. Ya, kalau misalkan tidak ada penyelesaian juga, ya masih ada Allah. Tapi tetap kita berikhtiar dengan amar putusan ini. Nanti kita tim dan klien kita musyawarah dan kita bedah hasil pertimbangan hakim. Itu ya rencananya Mas ya? Iya. Pak Ramses, komentarnya Pak Ramses. Kalau komentar saya, mereka sudah mengaku waktu itu. Jadi mau mediasi itu artinya sudah pernah terima. Katanya mediasi itu artinya pernah terima, mau kembalikan. Sekarang bagaimana uang kita kan? Keputusannya kan nggak jelas sekarang. Nah, kita bertanya ke Pak Davi yang sudah berapa kali gugatannya gitu. Dan yang sudah pengalaman ya Pak. Dan ada rencana lagi nih saya dengar nih Pak. Insyaallah Januari kita ajukan gugatan lagi. Jadi ini akan terus berkesinambungan. Kita adu napas saja. Gitu ya Pak. Akan Januari kita daftar gugatan, kemudian saya kasih waktu 1 bulan 2 bulan, kita masukin lagi gugatan yang kedua. Dan mudah-mudahan rekan saya Pak Ikhwan Tony juga akan segera melakukan gugatan. Desember ini kita istirahat dulu. Oh gitu ya Pak. Jadi Januari nanti kita mulai bermain lagi. Begitu kira-kira. Gitu ya. Pak Heri, wartawan senior kita selama ini mengamati kasus-kasus persidangannya Yusuf Mansur Pak. Di pengadilan ini Pak. Iya. Laki-laki hakim memutus NU. Jadi versi hakim pembuktian secara formil tidak terbukti dengan itu. Diputus NU. Menurut saya kita sebagai atau teman-teman investor sebagai penggugat itu kan sebatas ikhtiar mencari keadilan. Bahwa putusan NU bisa disikapi dengan 2 cara, bisa banding, bisa juga digugat ulang. Gitu. Karena itu memungkinkan. Dan ini kan ikhtiar di dunia. Yusuf Mansur sudah mengakui, tapi waktu mediasi dia tidak mau membayar sesuai dengan apa yang pernah dia janjikan. Akhirnya mediasi deadlock. Masuklah ke pokok perkara, lalu diputus NU sekarang. Ya ini terus kita berjuang. Kalau di dunia nggak selesai ya terus kita berjuang sampai ke akhirat nanti. Iya Pak. Semoga Yusuf Mansur menyadari ini, dia insaf, dia tobat dan mau membayar uangnya para investor yang sudah 10 tahun mengendap di rekening dia. Terima kasih. Pak, mau Januari apa Pak rencana nih? Bermain apa nih Pak yang tadi bilang? Ya biasalah, kita melanjutkan yang perkara-perkara tabung tanah. Ini ada kira-kira 10 orang juga yang sudah memberikan kuasa. Jadi kita bagi 2 lagi nanti. Gitu ya Pak? Didoakan Pak biar lancar Pak. Biar lancar, insyaallah amin. Ya semoga di gugatan selanjutnya semua lebih detail dan semoga kemudian bisa diterima oleh majelis hakim dan semoga Allah menjaga para pengacara ini, keistiqomahan mereka, semoga tetap berjuang untuk membela para korban. Dan masukan saya sekali lagi untuk lebih teliti dan detail dalam mengumpulkan bukti-bukti agar kemudian bisa diterima oleh majelis hakim, teman-teman. Oke. Terakhir saya mau bilang begini, bahwa apapun yang dikatakan oleh Yusuf Mansur, baik itu ke depan
ataupun video lama dia di masa lalu mengenai sedekah-sedekahnya dia 1 miliar, 1 triliun, sedekah ini, itu, A, I, U, babi, bu, demi Allah saya tidak percaya. Saya tidak percaya. Untuk puluhan juta, ratusan juta saja seperti ini, itu selalu terlalu ribet teman-teman. Untuk perkataan seorang Yusuf Mansur yang begitu entengnya mengatakan sedekah 1 miliar, sedekah segini, segitu, sedekah $100.000, sedekah sekian, pokoknya terlalu jauh teman-teman, terlalu jauh. Untuk hal seperti ini saja harus serumit ini teman-teman. Masih ada di sana karyawan PayTrend yang tidak dibayarkan gajinya. Itu terlalu jauh dari perkataan Yusuf Mansur yang mengatakan sedekah 1 miliar, berbagi uang 15 miliar, segala macam, bla bla bla, omong kosong. Dan demi Allah, sekali lagi saya katakan saya tidak percaya. Terus terang saya tidak percaya teman-teman. Dan terakhir semoga Allah memberi hidayah kepada Yusuf Mansur untuk dibukakan pintu hatinya dan segera menyelesaikan hak-hak dari para korban ini dan masalah ini bisa selesai, clear, dan kita tutup. Oke, cukup sekian dari saya. Saya Khalid Al-Walid, see you on the next videos.